Di hari ini, sepanjang seharian, Yesus mengadakan pembelaan atau perdebatan. Hari ini adalah hari ketiga di Minggu Sengsara. Di hari Minggu, Yesus masuk ke Yerusalem. Itu Minggu Palem. Lalu kemarin, hari kedua, dan hari ini adalah hari ketiga. Pertama-tama para pemimpin agama, yaitu imam besar, imam-imam, tua-tua, para pemuka, ahli Taurat orang Farisi, dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka bersatu untuk menjebak Yesus. Mereka memperhatikan dengan sangat detail, dengan sangat seksama, perkataan apa yang akan keluar dari Yesus untuk cari kesalahan. Yang pertama adalah persoalan Bait Allah dan persoalan Yohanes Pembaptis. Orang-orang Farisi menganggap Bait Suci sebagai rumah Allah, dan Yesus berkata bahwa Bait Suci adalah rumahnya atau rumahku. 2 kali dia mengatakan itu, rumahku. Lalu mereka bertanya tentang kuasa dan otoritas Yesus. Para pemimpin agama di waktu itu, mereka menerima surat resmi dari Sanhedrin atau parlemen di saat itu. Jadi pengaruh mereka sangat besar. Yesus tidak punya satupun surat tertulis dari siapapun. Yesus berkata, kalian berasal dari bumi, tapi aku dari atas. Sosok yang kalian sebut sebagai Allah itu adalah Bapakku. Dan jangan merendahkanku. Apa yang aku katakan ini bukanlah perkataanku sendiri, melainkan Allah Bapa yang memberikan wahyu firman-Nya kepadaku, memperdengarkannya kepadaku, dan memperlihatkannya kepadaku, sehingga aku mengatakannya. Bukan aku yang berbicara, tapi firman Bapa yang mengutus aku yang kusampaikan. Betapa menyeramkan ya firman itu kan? Meskipun kalian berusaha membunuh aku. Dan nyatanya, pemimpin Yahudi meskipun digabung semua pun tidak punya kekuatan untuk membunuh Yesus. Ketika iblis sebagai pemimpin kerajaan langit sedang perhatikan itu dan turun, siapa yang melihat kilat yang menyambar itu? Di bumi, hanya Yesus yang melihatnya. Tentang pemimpin iblis itu datang dan pimpin komando secara menyeluruh. Dan sejak saat itu penganiayaan dimulai. Dengan adanya surat penangkapan secara terbuka, tangkaplah Yesus. Tidak dosa untuk membunuh Yesus. Ini sudah dimulai sejak 6 bulan sebelumnya. Dan aslinya sudah sejak 2 tahun sebelumnya. Mereka benci dan iri hati. Kenapa? Karena Yesus, bisnis gereja mereka tidak laku. Di padang Betsaida di mana Yesus berada, di Bukit Zaitun, di Galilea, di padang yang tidak ada namanya, bisa berkumpul 20.000 atau 30.000 orang. Orang-orang sakit, orang-orang miskin, dengan segala macam penyakit, semua datang ke sana kan? Dan mereka terpesona oleh firman Yesus. Sehari, 2 hari, 3 hari, mereka bahkan tidak makan. Karena mereka tergila-gila pada firman. Maka murid-murid berkata, Yesus, bagaimana ini? Kita suruh mereka pulang saja ya. Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Oh, untuk itu kan perlu 300 dinar. Sedangkan kita tidak ada uang itu. Nah kemudian di saat itu ada anak yang membawa bekal makan siangnya, 2 ekor ikan dan 5 roti. Ketika dipersembahkan kepada Yesus, Yesus menaikkan doa syukur. Saudara, jika dalam kehidupan iman tidak ada rasa syukur, maka akan semakin mengkerut dan menjadi miskin. Rumah yang terang akan jadi gelap, seperti pelabuhan yang lampunya padam.
Maka firman Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Syukur adalah hal yang paling disukai Tuhan. Tuhan paling menyukai iman yang besar kan? Ia menyukai iman. Dia berkata kepada wanita Kanaan, "Hei, anakku, kuatkanlah hatimu. Belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini di dunia. Jadilah seperti yang kau kehendaki." Apa yang ibu Kanaan itu minta? Dia minta putrinya disembuhkan dari kerasukan setan kan dan roh jahat. Yesus sembuhkan itu. Yesus serahkan kembali kepada sang ibu dan berkata, "Jadilah seperti yang kau kehendaki." Jadi, bukankah keinginan sang ibu untuk menyembuhkan anaknya itu? Perempuan Kanaan itu. Dan saat ia memohon kepada Yesus, Yesus bersikap dingin. Yesus bersikap dingin. Ternyata dia adalah perempuan Kanaan kan? Warna kulitnya berbeda, pakaiannya berbeda. Dia bilang, "Putriku kerasukan setan yang sangat jahat." Dan Yesus menjawab, "Aku tidak diutus kepada domba-domba yang hilang, selain kepada domba-domba yang hilang dari keturunan Israel. Aku tidak diutus ke perempuan Kanaan." Dan wanita itu memohon dengan sangat. Yesus memaki dia, seperti memaki dia. "Jika kalian datang kepada saya dan panggil saya, terus saya bilang, 'Hei perempuan yang seperti anjing,' apakah saudara akan diam saja? Akan tarik lengan baju kan dan mengamuk kan?" Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Artinya, seperti Yesus bilang, dia wanita yang seperti anjing. Tapi wanita itu, dia bertahan, dia memiliki iman. Segera setelah mendengar kata-kata itu, dia menjawab kepada Yesus, "Benar Tuhan, aku adalah wanita yang seperti anjing. Namun anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Roti itu berikan kepada anak-anak, dan setelah itu berikanlah kepadaku remah-remahnya yang jatuh ke lantai." Yesus terkejut dan berkata, "Belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini di Israel." Itu ada di Matius 15 kan? Matius 15 ayat 28. Yesus memberkatinya. Maka, saudara, ketika dengar firman ini, dengan iman yang seperti itu, percayalah bahwa di setiap keluarga saudara akan ada terang. Dan kasih karunia Allah akan bekerja. Lewat pertolongan Roh Kudus yang kuat. Kasih karunia yang begitu besar, yang di luar dugaan akan turun. Bukan hanya di kepala saudara, tapi juga dalam hati saudara sekalian. Jika tidak percaya Yesus, akan mati. Keselamatan kita di langit dan bumi adalah Yesus dan darah salibnya. Darah salib Yesus itu menebus dosa yang diperbuat Adam, yaitu dosa asal. Dan dosa yang diperbuat leluhur kita yang diturunkan. Dosa nenek moyang yang diwariskan. Dan dosa pribadi yang dibuat sendiri, sadar ataupun tidak sadar setelah lahir di bumi ini. Dosa asal, dosa nenek moyang, dosa pribadi. Yesus mati mengenaskan di bukit Golgota, hingga rupanya tidak bisa dikenali lagi. Kita lihat Yesaya pasal 52, pasal 53. Rupanya sangat mengerikan sampai yang melihat terkejut. Orang-orang sampai menutupi wajah mereka dengan kain tanpa melihat Yesus. Orang-orang meludahinya, memukulnya dengan tinju, dan menggunakan cambuk kulit dengan ujung yang bercabang 9. Ditempel tulang-tulang ikan dan potongan kecil. Sekali dicambuk itu akan menancap kuat ke dalam tubuh. Kemudian mereka mencabut janggut Yesus, memegang janggutnya, goyangkan kiri kanan. Yesus adalah Allah, Sang Pencipta, menerima penghinaan seperti itu dari ciptaannya. Dia ditendang dan dipukul dengan tinju. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah benar dia nabi yang tahu masa depan itu? Lalu mereka tutup wajahnya dengan kain dan memukulinya dengan tinju seperti sedang bertinju. Kemudian mereka lepas kainnya dan tanya, aku yang pukul kamu, siapa namaku? Yesus bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Minggu sengsara ini, saudara datang ke gereja sambil menelusuri jejak langkah yang dilalui Yesus. Memang 2000 tahun sudah berlalu, tapi
Saudara berkata, percaya Yesus dan diselamatkan kan? Saudara-saudara adalah putra-putri Allah kan? Jika demikian, kalau ayah jasmani saudara akan meninggal, napasnya sudah tersengal-sengal, apakah kalian akan mengadakan pesta ulang tahun? Ulang tahun ke-60, ulang tahun ke-70? Seandainya ibu atau ayah saudara ada di ambang kematian, besok atau lusa, saudara mau bertunangan dan menikah? Meskipun ada anak yang menghabiskan semua harta, datang ke rumah untuk berbohong, tapi jika ayah dan ibunya di ambang kematian, hatinya akan jadi kembali kusyuk kan? Hatinya akan berdebar-debar karena segala perbuatan salahnya dan mau bertobat. Sejak iblis turun dari langit, jatuh dari langit, iblis menjadi sangat agresif. Biasanya mereka hanya diskusi, ayo kita tangkap dan bunuh Yesus. Tapi sejak 6 bulan sebelum itu, sebelum penyalipan, perintah penangkapan dikeluarkan. Berlaku di seluruh negeri. Bayangkan, sosok Yesus yang lari ke padang gurun karena mereka hendak membunuh dia. Saat mengira ia istirahat di Betania, saudara percaya Yesus puluhan tahun. Bacalah Alkitab, saudara. Coba pikirkan tentang Yesus. Dia memikul dosa. Ketika dia sedang demikian memikul dosa, saudara mau pergi main kemana? Dia berkeliling ke sana kemari untuk waktu yang lama. Meskipun ayah jasmani kita sakit pun, kita tidak bisa pergi kan? Tidak bisa makan. Kita tidak tahu apakah dia akan pergi sore ini atau malam ini, sehingga seluruh keluarga jaga bergantian. Tuhan telah menjadi manusia, memikul dosa seluruh umat manusia. Pribadi, dia sosok yang tidak ada dosa, menjadi serupa dengan mereka yang berdosa. Allah, sosok yang sebenarnya tidak perlu menginjak tanah, tidak perlu berjalan. Tapi dia datang ke bumi, menginjak tanah, mencium segala bau busuk. Ciptaan tidak mengenali sang pencipta itu. Menyebut Yesus sebagai sesat, iblis, atau roh jahat, rajanya roh jahat. Mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Coba saudara sebut presiden sebagai roh jahat atau raja setan. Itu bisa dituduh pencemaran nama baik kan? Langsung masuk ke penjara. Maka di Matius 12 ayat 36-37 dikatakan, bicaralah dengan sadar. Semua kata-kata sia-sia yang dikatakan akan dipertanggungjawabkan. Itu harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Akan dihakimi menurut apa yang dikatakan. Betapa mengerikannya kan firman itu? Saya tidak akan tukar satupun jemaat saya dengan 3.000 jemaat lain. Kenapa? Karena saya telah cucurkan air mata bagi jemaat-jemaat saya. Selama 47 tahun pengembalaan saya tidur hanya 3 jam sehari. Baca Alkitab 5 jam. Dan saat bangun itu adalah waktu doa. Bagaimana mungkin seorang gembala yang dipercayakan domba tidak berdoa? Di 1 Timotius 4 ayat 5 dikatakan bahwa kita dikuduskan oleh firman dan doa. Jika tidak berdoa, itulah saat-saat jatuh dalam pencobaan. Kenapa tidak berdoa? Nafas, saudara. Tarik nafas. Jika tidak nafas, orang sakit kan? Mati. Doa pun demikian. Tetaplah berdoa. Jangan henti-hentinya berdoa. Doa sama dengan bernafas. Jika tidak berdoa, maka sudah hancur. Jika tidak berdoa, maka gereja tidak akan berjalan. Jika tidak berdoa demi anak, maka tidak ada jalan yang baik bagi anak itu. Bisnis pun sama. Yesus hari ini berdoa sambil menerima segala penghinaan. Sangat kasihan kan? Masa pelayanan umum Yesus adalah 3 tahun. Kalau minggunya berarti 150 minggu. Dari 150 minggu itu, catatan sepertiganya adalah tentang 1 minggu sengsara. 1 minggu yaitu minggu sengsara. Jadi untuk menebus umat manusia, jalan salib itu sangat terjal.
tidak dikenal orang, tidak diakui orang, dan sangat mengenaskan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun begitu, catatan sepertiga dari seluruh kehidupan Yesus adalah tentang 7 hari di Minggu Sengsara itu. Bagaimana mungkin orang yang tahu ini dan percaya Yesus bisa hanya santai-santai di rumah, mau ketemu teman, mau ini, mau itu. Itu sangat tidak masuk akal. Jika orang tua saudara dalam ambang kematian, apakah saudara sanggup lakukan perbuatan semacam itu? Yesus datang ke bumi ini dan tidak diperlakukan dengan layak. Bahkan diperlakukan lebih buruk dari anjing, babi, atau binatang. Kenapa? Karena di padang belantara ketika matahari terbenam, di padang rumput, hewan-hewan yang tadinya di luar tembok Yerusalem, masukkan, semuanya ikut gembala masuk ke dalam kota, masuk ke tempat peristirahatan mereka. Tapi Yesus dari pagi sampai malam berkeliling ke sana kemari dan berkata, Mesias yang kalian nantikan itu aku. Akulah yang dimaksud dalam Alkitab. Aku datang sebagai roti kehidupan, sebagai air hidup. Barang siapa menerima dan percaya kepadaku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Firman yang kukatakan adalah firman yang menghidupkan. Nenek moyang kalian makan mana tapi mati. Tapi mana yang kuberikan akan membuat tidak mati untuk selama-lamanya. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dari pagi sampai malam. Dia sangat kelaparan. Tidak ada yang memberikannya segelas air pun. Karena dia disebut sesat. Ketika ia sudah letih, lesu, dan matahari terbenam, semua anak domba, anak sapi di padang masuk ke kota, tapi Yesus keluar dari kota. Setelah keluar, apakah ada tempat yang menyambutnya? Dia berselimutkan angin yang berhembus di tepi Danau Galilea, di Taman Getsemani, atau di padang Betsaida. Embun yang turun dari langit menjadi selimutnya. Rambutnya jadi putih karena terkena embun. Tapi ia tetap berdoa demi umat manusia. Itu sangat dingin. Yesus merenggangkan kakinya sedikit, lalu melipat lagi. 12 murid. Seperti orang buta yang matanya doang terbuka, tapi buta. Bayangkan, di tengah Minggu Sengsara, mereka mempeributkan siapa yang lebih besar, engkau atau aku. Di pinggir jalan, Yesus tidak tahan lagi dan bilang, orang yang melayani lebih besar daripada yang dilayani. Aku pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ibu dari anak-anak Zebedeus mendengar perkataan Yesus lalu berkata, Guru, nanti di kerajaan itu, bukankah ada tempat menteri kiri, menteri kanan di sebelah raja harusnya? Berikanlah kursi itu kepada anak sulung dan anak keduaku. Murid-murid lain ketika dengar itu, mereka pikir, hah? Kita kan semua murid Yesus. Ibu itu sudah gila ya? Dia minta anak-anaknya duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Kita ini orang rendahan emangnya? Jika dibiarkan itu pasti timbul perkelahian. Maka Yesus menenangkan mereka dengan berkata, itu bukan hal yang aku berikan, melainkan Bapa di sorga akan memberikannya kepada siapapun yang telah Ia sediakan. Mereka tidak sanggup memahami perasaan Tuhan. Salib sudah tinggal 3 hari lagi. Yesus sedang saksikan hal itu. Kalau lihat Yohanes 2 ayat 24-25, dicatat bahwa dia tahu isi hati manusia. Meskipun tidak menerima kesaksian dari siapapun, tidak mendengarkan laporan bisik-bisik dari siapapun. Yohanes 2 ayat 24-25. Dicatat itu dengan jelas. Yesus adalah Allah, dia tahu segalanya. Dia bukannya orang yang baru tahu setelah dengar laporan dari siapa, dibisiki siapa. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
2 hari kemudian, di hari ketiga yaitu hari Kamis malam, dia akan ditangkap. Yesus tidak tahu hatinya harus diletakkan di mana, tidak tahu. Ke-12 murid, semuanya orang buta. Mereka tidak punya iman. Meninggalkannya dan melarikan diri. Yesus tinggal sendirian. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalian semua tergoncang imannya dan akan meninggalkan aku. Matius 26 ayat 31. Petrus yang temperamennya cepat naik, yang mewakili 12 murid berkata, meskipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Jika meski masuk penjara pun aku akan ikut. Ke tempat kematian pun aku akan ikut sama Tuhan. Di saat itu, Yesus berkata, Simon Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bukannya setelah ayam kokroyok berkokok, bukan, sebelum. Bukankah ia meninggalkan Yesus dan melarikan diri? Di Matius 26 ayat 56, muncul kisah Petrus yang melarikan diri. Setelah melarikan diri, bukankah Yesus ditangkap dengan tali pengikat? Maka ia pergi ke kejauhan dan berpikir, bagaimana ini kondisinya? Akan seperti apa nantinya? Petrus ikut diam-diam dari jarak jauh ratusan meter. Sangat kasihan. Yesus berdoa demi kita di tepi Danau Galilea. Betapa dinginnya angin itu kan di situ. Yesus tidak punya pakaian. Ia hanya punya 1 helai pakaian luar itu saja. Ia meregangkan kaki lalu melipatnya lagi karena kedinginan. 12 murid semuanya tidur dengan nyenyak ngorok. Maka Yesus tidak tahu hatinya harus diletakkan di mana. Orang tua pun harus ada anak laki-laki atau perempuannya yang cukup beriman kan, barulah bisa mencurahkan isi hati dan bicara, ya kan? Sampai-sampai Yesus berkata, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20, apakah itu bohong? Jika percaya Yesus, kita harus memeluk hati Tuhan kan? Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika percaya Yesus, harus memiliki hati Yesus. Harus memeluk hati Yesus. Harus bisa melihat hati Yesus. Memahaminya. Hari ini hari Selasa, hari ketiga di tengah minggu sengsara. Dari pagi sampai larut malam, Yesus sibuk melakukan pembelaan. Sibuk berdebat. Penderitaan semacam itu yang dia alami. Pemimpin agama berusaha menyerumuskan Yesus. Berusaha berbicara agar Yesus tidak bisa berkutik. Yesus sendirian. Sedangkan lawannya ratusan orang. Mereka berdiri mengelilinginya. Pikirkan itu, saudara. Apakah mungkin orang sanggup menghadapi situasi seperti itu? Saudara harus lihat itu lewat iman kan, lewat Alkitab. Markus menyampaikan peristiwa hari Selasa ini sepanjang 3 pasal. Di Markus 11 ayat 20 sampai pasal 13 ayat 37. Matius juga menyampaikan peristiwa di hari Selasa ini di Matius pasal 21 ayat 23 sampai pasal 25 ayat 46. Saudara, di Matius 24 dan Matius 25, Yesus berbicara dengan perumpamaan tentang gadis-gadis atau tentang akhir zaman kan? Itu adalah di hari Selasa. Para penetua, diaken, penetua wanita yang percaya Yesus. Ini firman yang disampaikan Yesus di hari itu. Setiap kali baca itu, saudara akan bisa rasakan betapa Yesus telah banyak menderita. Dia banyak dimaki orang. Bahkan orang tidak memberikan segelas air pun kepadanya.
Sehingga ia bicara dengan sangat lapar, sangat letih, haus. Ia berfirman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ada yang memberi segelas air dingin saja, tidak akan kehilangan upahnya di hadapan Allah dan di hadapan malaikat. Bahkan meskipun dikatakan demikian pun, satu gelas air saja asal berikan, tidak akan kehilangan upahnya di hadapan Tuhan dan malaikat. Tapi tidak ada seorang pun yang membawakan segelas atau bahkan setengah gelas air. Ini bukannya tawar-menawar dalam keadaan kenyang. Saudara semua, jika anak-anak membuat pusing, apakah bisa makan? Meskipun ada makanan yang enak pun di rumah, yang besar dan megah. Tapi jika anak membuat pusing kepala, tidak mau ke sekolah, pergi main kemana, orang tua terima laporannya, seketika itu juga tenaga hilang kan? Dan berpikir, aduh bagaimana mungkin aku membesarkan anak seperti itu? Nyatanya, bilang minta uang untuk sekolah, untuk bayar sekolah, tahunnya untuk hidup bersama dengan seorang wanita. Selera makan langsung hilang, langsung jadi sakit. Ini, miliaran manusia sedang berlari kencang menuju jalan dosa. Tujuan Yesus datang adalah untuk menghentikan mereka yang berjalan menuju ke dosa. Yesus berusaha menghalangi mereka. Tidak boleh pergi, jangan pergi. Kalau kamu lakukan, kamu mati. Saudara, pahamilah hati Yesus di hari Selasa ini. Matius 24-25, perumpamaan 10 gadis, itu disampaikan di hari Selasa ini. Dikatakan ketika dua wanita menggiling batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Itu hal yang sangat mengejutkan. Dua wanita yang sedang menggiling di kilangan. Satu wanita akan diambil. Dua orang sedang tidur. Yang satu akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Perumpamaan 10 gadis. Semua gadis yang sama, pelitanya juga sama. 5 gadis, yang satu tidak mempersiapkan minyak, sedangkan yang bijaksana mempersiapkan minyak. Itu disampaikan hari ini. Di tepi danau Galilea, kekuatan jahat tidak memperlakukan Yesus dengan hati yang lembut, dengan hati yang baik, atau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Melainkan berkata, orang itu sesat, orang itu sesat. Hati mereka penuh dengan racun. Ular-ular beludak. Yesus bilang kan, hai kalian keturunan ular beludak. Apakah ia bicara tentang anak ular beneran? Mereka pemimpin agama di saat itu. Yesus berkata, kalian adalah keturunan ular beludak. Kalian kira akan luput dari penghakiman? Lihatlah bagaimana Yesus memberikan kutukan dan celaka sebanyak 7 kali di Injil Matius. Itu firman yang disampaikan hari ini. Ia memikul dosa umat manusia. Apakah hanya saat pikul salib, disalib saja baru itulah salib? Yesus sudah pikul salib sejak ia datang ke bumi ini. Dan 7 hari terakhir barulah ia benar-benar memikul secara literalnya. Oleh karena itu, dengan meratap atau menangis saja itu rasanya tidak cukup. Kuasa dan otoritas Yesus diperdebatkan kan, asal-usul kuasa itu. Dengar baik-baik saudara, umat Israel, kemarin saya katakan, tidak mungkin mereka membawa sapi atau domba atau merpati dengan jarak ratusan kilometer. Maka pemimpin agama suruh mereka, oke, datang bawa uang saja. Tapi mata uang di waktu itu, mata uang Romawi adalah denarion atau dinar. Sedangkan yang digunakan di bait Allah adalah lepton. Maka lihat para pemimpin agama yang seperti perampok ini. Ketika orang-orang tukar uang, udah dinubuatkan dari Yeskiel 34. Dikatakan bahwa gembala-gembala di saat itu adalah orang-orang yang taruh jemaatnya di atas talenan, mencincang-cincang jemaatnya, memanggangnya, menumisnya.
Mereka memberikan komisi 12,5%. Itu bukan pencuri biasa, itu penjahat itu. Mereka bilang, oh Tuhan tidak terima kalau uangnya uang Roma. Jadi jika kalian bawa uang Roma atau dinar, itu harus tukar dengan lepton di bait Allah. Dan jangan lupa komisinya 12,5%. Dan mereka membeli domba, sapi, atau merpati dengan murah, lalu jual lagi kepada umat yang datang dengan mahal. Dengan cara itulah kaki tangan imam besar, imam, tua-tua, pemuka, orang Farisi, ahli Taurat, mereka dapat hasil dan dibagikan di antara mereka. Sedangkan uang Romawi, yaitu uang dinar yang katanya Tuhan tidak suka itu, justru mereka timbul di rumah mereka. Nah, ketika Yesus sebut orang-orang itu sebagai penyamun atau penjahat, pikirkan itu saudara. Jika saya bilang saudara penjahat, pasti saudara akan marah kan? Oh, pendeta gila ya? Kenapa aku disebut penjahat? Tapi mereka tidak bisa berkutik. Hal yang jemaat tadi yang tidak tahu. Tapi karena perkataan Yesus, maka imam besar, imam, pejabat, tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi waktu itu, semua mulai terbuka matanya. Yesus berkata, rumahku adalah rumah Bapakku. Ini adalah rumah doa. Tapi kalian menjadikannya sarang penyamun, sarang penjahat, tempat kumpulnya para penjahat, melakukan perbuatan jahat. Mereka mencuri demi menjamin status diri mereka. Mereka mengakunya, oh aku ada jabatan ini di gereja. Maka Yesus hancurkan semua itu. Apakah ini sarang penjahat? Tempat di mana orang-orang jahat berkumpul untuk berkomplot? Kuasa. Firman Yesus memiliki kuasa. Oleh karena itu, jemaat-jemaat, jika saudara merasa lemas atau apapun, saya selalu katakan kan, apa sikap dasar dari tentara? Siap gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Oleh karena itu, ketika dengar firman Allah, apakah saudara sudah konsentrasi? Apakah saudara konsentrasi saat berdoa? Saudara konsentrasi dalam kehidupan gereja? Bukankah hati saudara kendor dan sembarangan? Tidak konsentrasi saat dengar firman, tidak konsentrasi saat berdoa, tidak konsentrasi terhadap jabatan yang dipercayakan dalam kehidupan gereja. Di mana kesetiaannya? Tapi bagi orang yang berkonsentrasi, firman Yesus, itu ada kuasa, ada kemampuan. Cobalah saudara benar-benar konsentrasi pada firman dengan iman. Maka tanpa sadar, kekuatan akan meluap, tekad akan muncul. Akan ada tekad, oh kenapa aku harus kalah? Akan berdiri tegak dengan tokat iman yang kokoh. Akan mengalahkan diri sendiri, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, mengalahkan segala kuasa jahat, kegelapan, dan hidup dengan penuh Roh Kudus. Sambil selalu bersyukur kepada Allah dengan firman kebenaran. Percayalah saudara, bahwa Allah akan membuka pintu sorga dan mencurahkan berkat keberhasilan yang belum pernah ada sebelumnya, berlimpah-limpah ke keluarga saudara sekalian. Firman itu memiliki kuasa. Di Matius 7, ayat 28 sampai 29. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti ahli Taurat, yaitu profesor teologi mereka. Firman memiliki kuasa. Lalu Markus 1 ayat 22. Markus 1 ayat 22. Satu, dua, tiga. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa,
tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berikutnya Matius 13 ayat 54. Saudara harus tahu ini. Hanya dengan itulah ketika para pemimpin agama waktu itu bertanya pada Yesus, dengan kuasa apa engkau lakukan hal ini? Yesus menjawab kan, hei, Yesus seperti menjawab, akulah kuasa firman itu. Pada mulanya adalah firman kan, firman itu adalah aku. Kuasa firman. Itu harus diajarkan kan. Jemaat kita harus tahu itu. Ketika ditanya kuasa apa, maka itu adalah kuasa firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia bukan belajar atau mendengar dari siapa-siapa. Firman itu sendiri dia. Pada mulai adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oleh karena itu saat dengar khotbah, jangan pikir bahwa oh ini pendeta yang bicara apa. Memang benar itu di dunia yang kelihatan seperti itu. Tapi jika dilihat dari dalamnya, ketika pendeta berbicara, ia sedang menyampaikan firman Allah. Jadi kalian dengar dengan konsentrasi. Oh, aku harus terima firman Tuhan. Maka kehidupan akan langsung berubah. Roh kuasa akan langsung turun ke hati, sehingga kekuatan akan berkobar-kobar. Saudara paham? Jika percaya Yesus, harus memiliki pengalaman semacam itu. Kuasa firman. Matius 13 ayat 54. Satu, dua, tiga. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka tajublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Lalu berikutnya catat Markus 11 ayat 18. Lukas 4 ayat 32, Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Lalu berikutnya Matius 21 ayat 23 sampai 27. Matius 21 ayat 23 sampai 27. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya. Nah, saudara lihat, Yesus sedang berjalan mondar-mandir di bait Allah. Yesus sedang mondar-mandir. Mereka bertanya, hei Pak, dengan kuasa apa Anda mondar-mandir di sini? Itu jadi pertanyaan yang lucu kan? Yesus harus jawab itu kan? Selanjutnya mari kita baca lagi. Kita teruskan. Kita baca lagi dari ayat 23. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakannya. Cukup. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Kata mereka. Yesus berkata, untuk dia bisa kasih tahu dengan kuasa apa ia lakukan itu, dia akan kasih satu pertanyaan dulu. Jika mereka jawab, baru dia akan kasih tahu dengan kuasa apa ia lakukan hal itu. Lalu kita baca lagi ayat 25, 1, 2, 3. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Lihat di sini, Yesus, dia sosok yang bijaksana kan. Mereka tanya, dengan kuasa apa engkau mondar-mandir keliling, hancurkan ini itu, buat kacau ini? Yesus seperti jawab, oh ya, kalau gitu
Aku kasih pertanyaan kepada kamu dengan kuasa apa? Tapi kalian harus jawab dulu satu pertanyaan. Apakah baptisan Yohanes dari sorga atau dari bumi? Karena pertanyaan ini umat Israel, semuanya pasti akan terjebak. Mereka terjebak jika mereka jawab dari langit ataupun dari bumi. Mereka itu orang-orang yang licik kan? Mereka bilang kami tidak tahu. Lalu Yesus jawab, kalau gitu aku pun tidak akan memberitahu kepada kalian dengan kuasa apa aku melakukan hal ini. Jadi Yesus terluput. Itu hari ini. Kita telah baca kan, kuasa firman. Mereka itu mondar-mandir dengan bawa surat dari Sanhedrin, dari parlemen. Tapi Yesus dapat kuasanya langsung dari Allah. Yesus berkata, aku tidak sendirian, aku bersama dengan Allah yang mengutus aku. Tapi di mata mereka Allah tidak kelihatan. Saat lihat Yesus, seolah-olah Yesus sendirian. Maka di Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, aku tidak sendirian, melainkan aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Itu membuat mereka gila ketika dengar. Hal itu membuat mereka gila, karena Allah tidak terlihat oleh mata mereka. Dan dia berkata bahwa perkataan yang kusampaikan kepada kalian bukanlah perkataanku sendiri, tapi firman Allah Bapa yang mengutus aku. Maka mereka bilang apa? Hei Yesus, kamu tidak tahu hukum Taurat ya? Hukum Taurat bilang harus ada 2 atau 3 orang saksi, barulah satu hal bisa sah. Engkau bicara sendirian. Mana saksimu? Engkau berkata datang dari langit, datang dari diutus Bapa. Bukankah harus ada saksinya? Bukankah kau tidak punya saksi? Yesus bilang, aku punya saksi. Siapa? Allah Bapa yang utus aku adalah saksi. Dan aku pun adalah saksinya. Jadi Allah satu, aku satu. 2 kan jadinya? Lalu mereka, hah? Dasar. Lalu mereka angkat batu kepada Yesus. Benar-benar Yesus merasa lelah di hari ini. Mereka mengira Yesus akan bawa manusia sebagai saksi. Tapi Yesus bilang Allah Bapa yang mengutusnya. Itu saksinya. Tapi apakah Allah itu terlihat di mata? Tidak terlihat. Maka orang-orang itu sangat kesal setengah mati. Yesus berkata, karena Allah mengutus aku, ia adalah saksi yang pertama. Aku tahu aku diutus, aku saksi yang kedua. Jadi 2 saksi. Sesuai dengan firman hukum Taurat kan? Siapa yang mau percaya itu kan? Cari itu saudara, di Yohanes 8 ayat 13. Yohanes 8 ayat 13. Cari saudara, ini jalan untuk hidup. Saat kita baca 1, 2, 3, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Lalu ayat 18, 1, 2, 3, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya kan? Dalam hukum Taurat dikatakan 2 orang. Di sini Allah bersaksi, aku bersaksi. Jadi tidak ada yang sanggup menandingi Yesus. Dia berkata, sosok yang mengutus aku telah mengatakan semuanya kepadaku. Setelah mengatakan semuanya kepadaku, aku tidak berbicara dengan kehendakku sendiri. Allah lah yang mengatakannya kepadaku, memperlihatkannya ke mataku. Itulah yang aku saksikan. Lalu Yohanes 5 ayat 19. Kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
Maka orang Farisi dan para pemimpin agama berusaha menangkap Yesus untuk membunuhnya. Mereka benar-benar orang jahat. Mereka pikir karena rakyat mengakui Yohanes sebagai nabi, mereka semua akan melempari kita dengan batu jika kita berkata tidak. Maka mereka tidak bisa tangkap Yesus, dan mereka tahu bahwa Yohanes dianggap sebagai nabi yang benar dan agung oleh orang-orang. Jadi lihat bagaimana mereka perlahan-lahan mengundurkan diri karena takut kepada rakyat. Markus 11 ayat 32. Dikatakan kan mereka takut kepada orang banyak. Yesus adalah juru selamat. Dia datang ke bumi ini, diutus oleh Bapa. Dan firman itu menjadi daging. Mereka takjub akan pengajarannya. Seperti yang tadi saya katakan. Maka orang-orang di lingkungan Yesus pun berkata, "Hei Yesus, kami semua tahu tentang ibumu, tentang ayahmu. Bukankah engkau punya 4 adik laki-laki dan 2 adik perempuan? Kami tahu semuanya. Tapi kenapa engkau berkata engkau datang dari langit, dari sorga? Kenapa engkau mau menipu kami? Bahkan kerabat-kerabatmu pun menganggap engkau gila. Obat bagi orang gila itu tongkat, tahu nggak? Apakah engkau mau dipukul?" Maka di Matius 13 ayat 55, orang berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu?" Waktu itu ayahnya masih hidup. Tapi di masa pelayanan umumnya, ayahnya sudah meninggal. Sejak saat itu orang-orang di lingkungannya berkata, "Bukankah ia ini anak Maria?" Matius 13 ayat 55. "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ada 4 lagi saudara laki-lakinya. Maria melahirkan 5 orang anak laki-laki." Markus 6 ayat 3. Itu waktunya ayahnya sudah meninggal. Orang bilang, "Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria?" Lalu di Yohanes 6 ayat 42 dikatakan, "Bukankah ia Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia berkata, 'Aku telah turun dari sorga'? Hei, orang tuamu ada bersama kami. Kami tahu saat engkau lahir dan saat engkau tumbuh dewasa. Engkau bahkan tidak sekolah, tidak tahu tulisan. Bodoh juga ada batasannya, tahu. Engkau datang dari langit." Bukankah saat Maria bertunangan dengan ayah jasmaninya, Allah mengirim malaikat Gabriel dan memberitahukan bahwa akan lahir Mesias yang kudus? Di saat itu, Maria berkata, "Aku belum bersuami." Dan ketika malaikat hendak pergi, kalau dia menolak, Maria jawab, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Bukankah kuasa Roh Kudus jadi menaungi Maria? Roh Kudus turun. Kita semua lahir dari darah orang tua. Kita lahir dari benih orang tua karena ibu dan ayah berciuman. Tapi Yesus adalah pribadi yang lahir lewat Roh Kudus tanpa laki-laki. Itulah Yesus. Siapakah yang tahu hal itu? Hanya Yesus yang tahu. Ia tidak lahir dari bumi. Kita lahir dari bumi. Kita adalah orang-orang yang lahir karena hubungan ibu dan ayah di bumi. Tapi Yesus adalah pribadi yang lahir lewat Roh Kudus tanpa laki-laki. Itulah Yesus. Maka mau tidak mau, dia harus bilang, dia lahir dari langit kan? Yusuf ayah jasmaninya pun hendak putuskan hubungan diam-diam kan ketika lihat Maria mulai mengandung. Pada waktu itu, malaikat turun dan bersaksi kepada Yusuf. "Hei Yusuf, jangan takut karena perut Maria yang membesar. Itu bukan karena hubungan dengan pria lain. Tapi Allah mengutus juru selamat umat manusia yang akan menanggung dosa umat manusia." Maka dia datang dengan dikandung Roh Kudus. Yusuf tadinya hendak putus hubungan dengan diam-diam. Seandainya saat itu dia lapor ke pemerintah, maka Maria akan mati dilempari batu. Itulah sebabnya Yusuf
disebut sebagai orang benar. Karena dia tidak mengatakannya, membocorkannya. Maka dia diakui sebagai orang benar atas jasanya itu. Karena ia tidak bicara. Meskipun Yesus bilang dia dari sorga, orang-orang di lingkungannya mengira dia lahir karena ibu dan ayahnya berciuman. Namun setelah mengetahui isinya, ketika lihat Matius 2, Lukas 1, jelas bahwa dia lahir lewat Roh Kudus kan? Yesus tahu dan berkata, aku datang dari sorga. Dan orang-orang di lingkungannya berkata, hei, bukankah Ibu Maria, saudara-saudaramu ada sama-sama kami? Kami tahu saat kau bertumbuh dewasa. Kalau lihat Yohanes 7, engkau juga tidak sekolah kan? Tidak belajar. Engkau tidak belajar tulisan kan? Kenapa engkau bilang kau berasal dari sorga? Bohong juga ada batasnya. Kamu pergi dari sini deh, dari lingkungan ini. Mereka mengusir Yesus dari lingkungan itu. Maka betapa sedihnya perasaan Yesus. Padahal dia adalah pribadi yang memikul dosa umat manusia. Tapi di lingkungannya sendiri pun dia tidak diakui. Pada waktu itu para imam, tua-tua, para pemuka tidak mengakuinya. Demikian pula dengan anggota keluarga. Adik kandungnya bilang ke Yesus, kakak, tolong jangan ngomong lagi deh soal Mesias, Juru Selamat. Siang malam para pendeta, para tua-tua datang mengancam kami dan ibu. Kami menderita setengah mati. Jika kakak benar-benar Mesias, ya jangan berkeliling siang malam di Bukit Zaitun bersama 12 orang yang bodoh itu saja sambil berkata, akulah raja, akulah anak manusia, akulah anak Allah. Lakukanlah live broadcast dengan berani. Nyatakan dengan berani. Kenapa terus-menerus mondar-mandir sembunyi-sembunyi? Kakak benar-benar Mesias? Adik-adik yang kurang ajar itu pun hanya mengakui Yesus sebagai manusia. Mereka tidak mengakuinya sebagai Allah. Tidak baca Alkitab itu dosa. Tidak berdoa itu dosa. Tidak mengabdi untuk gereja, tidak melayani. Yesus sedang memikul semuanya itu hari ini. Ayo bunuh Yesus. Mereka berkumpul. Orang-orang Farisi, para pemimpin agama, imam besar, ahli Taurat, tua-tua, para pemuka. Para pemimpin bangsa. Yesus tahu itu. Anak domba Allah yang kudus sedang memikul semuanya itu secara total. Jika percaya Yesus, saudara, cobalah untuk percaya dengan gila. Orang-orang dunia semuanya gila kan? Gila uang, gila wanita, gila pria, gila untuk menari, gila judi. Semuanya gila. Maka kita pun cobalah jadi gila terhadap firman. Banyak orang Yahudi lihat Paulus dan bilang Paulus sebagai apa? Orang ini adalah penyakit menular. Penyakit sampar. Penyakit menular yang menyebar dalam waktu semalam pun bisa menyebar banyak kan? Mereka sebut Paulus sebagai pemimpin sekte sesat dari Nazaret. Orang yang seperti penyakit sampar atau penyakit menular. Begitu bertemu Paulus, orang tidak akan tahan untuk tidak percaya Yesus. Mereka tertular seperti kena penyakit sampar. Di minggu sengsara, saudara, Yesus sedang memikul semuanya itu. Hanya karena kita pendeta, penatua wanita, diaken, ketika hal terjadi tidak sesuai keinginan kita, hati jadi gelap, dingin seperti laut Siberia, membeku, dan langsung jadi tajam, sinis seperti pisau cukur. Jika percaya Yesus, kita harus jadi sedikit bodoh, saudara. Saat Yesus melangkah, mereka berkata, ini benar-benar harus dibunuh Yesus, harus dibunuh. Mereka memakinya, melihatnya dengan hati benci dan dendam, atau melirik dengan sinis. Yesus kumpulkan itu semua. Dan sekarang sedang melangkah untuk bawa itu. Besok, lusa, dan hari setelahnya. Dia akan dipaku di salib.
dengan dentuman palu yang keras. Saudara, setelah sadar kasih Tuhan, saya mohon dalam nama Tuhan agar segala kesalahpahaman yang saudara terima karena hal-hal ini itu sampai hari ini antara saya dan saudara, kiranya itu bisa didamaikan di minggu sengsara ini. Berdoalah dan berlatih penginjilan bagi keluarga yang jatuh dalam pencobaan, yang putus asa, yang gelap karena ada kata-kata yang salah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, biarlah kami bisa sekali lagi sadar lewat firman tentang Engkau yang melangkah memikul dosa seluruh umat manusia sebagai anak domba penebusan. Jadikanlah kami orang-orang rohania yang tidak hanya melihat ayat-ayat Alkitab tentang perdebatan Yesus dengan imam besar, para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang hanya melihat begitu saja, tapi bantu kami untuk bisa melihat sosok-Mu yang melangkah menuju salib. Setelah mengumpulkan segala kesalahpahaman yang mendalam, perkataan-perkataan yang sembarangan, rencana dan taktik yang hendak membunuh Tuhan, yang tersembunyi di balik itu semua, Yesus kumpulkan dan berjalan menuju salib. Bapa, kami rindu untuk percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami mohon, utuslah roh doa, agar kami menerima roh doa itu dan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami rindu untuk berdoa tanpa henti bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi gereja, serta bagi bangsa dan negara. Kami, Bapa, tolong utuslah roh doa. Izinkanlah kami menerima kasih karunia untuk bisa baca Alkitab, untuk memahami dan mengetahui firman. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, sadar ataupun tidak kami sadari sampai hari ini, serta segala dosa kami karena membenci orang lain. Tolong jadikanlah kami orang-orang yang memahami hati Tuhan, yang merenungkan dan menyadari kehendak yang Tuhan inginkan secara mendalam di minggu sengsara ini. Biarlah permohonan seumur hidup kami, berkatilah agar kami, para orang tua, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan mewariskan firman di dalam Tuhan kepada putra-putri yang telah Engkau hadiahkan kepada kami, yaitu menjadikan anak-anak kami sebagai murid-murid Yesus dan mengajarkan firman kepada mereka. Bukan hanya gereja Piungkang kami saja, tetapi setiap gereja yang didirikan di dalam nama Yesus di seluruh dunia dan di seluruh bangsa kami ini, biarlah penuh dengan kasih karunia Allah, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kasih, sehingga sesama orang beriman tidak saling memusuhi, melainkan saling menjadi satu di dalam kasih Tuhan yang membara untuk menjunjung kehendak Allah dan melayani kehendak Allah. Hamba percaya bahwa di waktu malam ini pun kasih karunia Allah yang belum pernah ada sebelumnya akan tercurahkan seperti air terjun. Tolong berkatilah agar ini menjadi waktu yang diberkati di mana kami semua menginjili, lalu datang dengan menerima kasih karunia. Kami menaikkan segala doa dan syukur kami di dalam nama kudus Yesus Kristus kami berdoa. Amin.